Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Rabbi. Alhamdulillah. Ini pekan kedua kita mengadakan kajian, terutama kita fokus kepada pembetulan akidah dan banyak lagi pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang banyak terjadi menjadi khurafat ataupun mitos-mitos di masyarakat. Nanti akan kupas bagaimana pandangan syar'i tentang itu. Shalawat dan salam tak lupa dan tak bosan, mari senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan, senantiasa kita amalkan dan doakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau sang pembawa syariat yang sampai saat ini kita nikmati, dan itu merupakan tiket kita menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapat petunjuk dan telah ditetapkan bagi kita petunjuk tersebut sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kaum muslimin ya dan muslimat, walaupun jangan pernah surut Pak, walaupun kita dalam golongan yang sedikit. Kenapa? Karena patokan kebenaran itu bukan dari banyak yang mengikuti. Patokan kebenaran itu bukan dari mayoritas. Patokan kebenaran itu bukan dari tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Patokan kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi konsepnya lah ya. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu hal yang paling sangat mungkin menjadi renungan kita. Kalau patokan kebenaran itu tergantung kepada banyaknya orang yang mengikuti, nah, kita akan merujuk kepada Al-Quran. Satu hal, Allah katakan bahwa riba itu haram. Wa ahalallaha bai'a wa harama riba. Tapi kenyataannya apa sekarang? Banyakan yang riba apa yang enggak? Banyak yang riba. Jadi patokan kebenaran itu bukan kepada yang banyak, bukan kepada yang sudah menjadi tradisi, enggak. Patokan kebenaran itu kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman di Al-Ma'idah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, ini wahyu yang terakhir, telah kusempurnakan bagimu wahai Muhammad akan agamamu. Artinya agamanya sudah sempurna, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, sudah sempurna gitu. Jadi kita kalau mau beramal cukup mengamalkan dari Rasul saja sudah tidak sanggup, nggak usah nambah-nambahin, nggak usah ngurang-ngurangin gitu. Nah, jangan ikutin tradisi-tradisi yang banyak, tapi berpatok kepada Al-Quran dan Sunnah, karena kita akan repot dan ribet. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu akan agamamu, telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Makanya pada saat itu 1400 tahun yang silam, Islam itu sudah sempurna, dan insya Allah kita diwarisi kesempurnaan itu sampai sekarang. Kenapa? Karena kita dapati Al-Quran dan Sunnahnya itu masih utuh, tak terkontaminasi dengan apapun sampai sekarang. Karena janji Allah itu benar, yang Allah katakan bahwa di mengenai Al-Quran ya, kami yang menurunkannya dan kami yang memelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula memeliharanya. Bukan anak-anak penghafal Quran, enggak, Allah langsung yang pelihara. Jadi kalau anak-anak ini cuma fasilitasnya saja. Makanya ada orang yang baru 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan kemarin yang paling sedikit usianya itu kalau nggak salah 4 tahun sudah 30 juz. Siapa yang masukkan?
Allah, karena ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi itu sebagai mukadimah. Kita lanjut ke pembahasan yang kemarin ya. Kita kemarin kan judulnya, temanya gitu, ngobrol santai perkara jin, perkara ruqyah, jin, sihir dan yang berkaitan dengannya. Jadi kemarin juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Cuma hari ini saya lebih fokus senang kalau banyak pertanyaan nantinya, karena kita sudah sedikit. Kalaupun malu nanti ada sediakan kertas, kita akan bahas itu. Jadi kita tahu masalah di masyarakat, di umat ini apa gitu. Kita akan jawab insya Allah sesuai dengan konteks Al-Quran dan Sunnah. Jadi lanjut. Kemarin kita sudah bahas, tapi baru kulitnya saja ya, tentang jin, tentang sihir dan seterusnya gitu. Saya akan ulang-ulangi supaya ilmu itu semakin mantap tertanam di hati, di kolbu kita, dan tidak akan lekang nanti oleh gerusan-gerusan ekstensi dari luar seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan apa sebagainya. Jadi jin, nah kita bahas lagi jin. Ingat kan kemarin saya sudah terangkan siapa itu jin, siapa itu setan, ya, siapa itu iblis, itu beda-beda semuanya. Yang saya ulang secara singkat, perhatikan kembali, mudah-mudahan ilmunya Allah berkahi dan ditanamkan di sana, di kolbunya, di pikirannya. Jin, al-jan, itu artinya tersembunyi. Ya, makanya kalau kemarin kita bilang di Al-Quran kita nyari namanya genderuwo, nyari namanya kuntilanak, itu nggak ketemu. Yang ada itu apa? Jin. Bahkan ada satu surah khusus pembahasannya tentang jin, surah jin. Ya. Itu kita akan dapat nggak ada ini di mana dalilnya. Jadi makanya karena nggak ada, ini kesempatan momen-momen para wali-wali setan itu menebar hoak-hoak, berita-berita bohong dari setan-setan yang menjadi wali, apa mereka menjadi tempat mereka bertanya. Makanya kita perlu dapatkan informasi ini sesuai dengan yang Allah sampaikan dan Rasulnya, supaya kita nggak keblinger. Jin itu artinya tersembunyi. Jadi letaknya tersembunyi artinya nggak terlihat, nggak ketara, nggak bisa diapain, cuma bisa dirasain. Bagaimana cara kita mengimani kalau jin itu ada? Ya kita lihat. Jangan tanya sama dukun, lihat ke Al-Qur'annya. Kita dapat di sana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, gitu kan. Berarti jin itu ada. Gitu. Kemudian tentang jin tadi juga, bahwa nanti setelah jin ada setan. Gambaran umumnya saja saya sampaikan supaya mengulang-ulang ini kajian yang kemarin. Jin tersembunyi, dia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nyala api. Darinya di surah Ar-Rahman 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kami ciptakan jin dari nyalanya api. Jadi bukan dari apinya, dari nyalanya. Ya. Makanya bawaannya panas gitu. Masuk ke tubuh orang nanti bawaannya marah, emosi, ya. Penyakit-penyakit yang lebih mengutamakan apa? Tekanan pada sistem emosional. Itu rata-rata. Kemudian jin itu alamnya tersendiri. Walaupun mereka hidup berdampingan dengan kita, mereka bebas melihat kita, sementara kita nggak bisa melihat mereka. Dalilnya di surah Al-A'raf 27. Dan dia iblis dengan kabilahnya, dengan kelompoknya, dengan bala tentaranya memandangi dari suatu tempat yang kamu manusia tidak bisa melihat kepada mereka. Tetapi Ustaz, ada yang bisa lihat jin? Barangkali terekam. Ya. Kira-kira kalau ada orang, wah aku bisa melihat di situ sosoknya ini, di situ sosoknya ini. Ini yang salah kira-kira ayatnya apa orangnya? Yang bermasalah. Kira-kira ayat Al-Qur'annya apa orangnya? Orangnya ya. Nggak mungkin rasanya Allah berdusta dengan firman-firmannya, apalagi termaktub di dalam Al-Quran begitu. Maka yang salah itu sudah bisa kita pastikan bahwa yang salah itu orangnya. Nah, jadi nanti bahasan selanjutnya kita akan bagaimana itu melihat, bagaimana diperlihatkan, bagaimana terlihat, itu beda-beda. Kalau melihat gitu, itu berarti usaha dari dirinya ya. Belajarlah ilmu, bertapa, apa segala macam itu, yang penting dia bisa melihat gitu.
Ini namanya melihat, maka ini haram. Jadi jin tersembunyi, kemudian ada setan. Setan itu sifat. Makanya banyak kita temui ada Al-Quran syaitan. Itu sifat, bukan makhluk. Kalau jin itu makhluk. Nah, ingat-ingat bedanya setan dengan jin itu beda banget ya. Kalau jin itu makhluk, kalau setan itu sifat. Ketika melekat di jin, maka jin itu juga akan menjadi setan. Ketika melekat di manusia, manusia itu juga akan menjadi setan. Jadi beda antara jin dengan setan itu beda. Jin itu makhluknya, setan itu sifatnya. Gitu. Jadi nempel. Dan nggak semua jin itu setan. Ya, nggak semua yang dikatakan jin itu kita sebut setan, nggak, karena jin itu wa annahu kana apa di surah Al-Jinnya disebutkan, dan sebagian kami, yang artinya ya, sebagian kami itu ada yang beriman, ada yang soleh, ada yang kebalikannya. Jadi mereka itu nggak bisa, kalau jin itu kita sebut setan itu nggak bisa. Jadi jin dengan setan itu beda. Jin itu makhluk, nggak semua jin itu setan. Kemudian setan itu sifat, boleh jadi dari golongan jinnya juga setannya, atau boleh jadi dari golongan manusia. Karena Allah katakan minal jinnati wan nas. Jadi setan-setan golongan jin dan golongan manusia.